Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Hodari News ini. Kabarnya begitu menarik ya, buzzer Jokowi siap serang Prabowo kalau IKN ini di-stop. Nampaknya ya Prabowo ya dalam tekanan besar. Kenapa? Lihat saja, buzzer-buzzer Jokowi sudah banyak dilantik ya di pemerintahan Prabowo hari ini. Bisa saja Prabowo terjebak dengan pola-pola yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Jokowi. Secara tidak langsung seperti itu begitu. Makanya ada pemberitaan buzzer-buzzer Jokowi banyak yang kemudian dilantik dan bahkan bisa saja ya beban Prabowo ini semakin banyak ya. Coba kita baca, ada sebuah pemberitaan yang cukup menarik ya. Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi tekanan besar ya dari pendukung dan para buzzer Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kalau memutuskan untuk menghentikan proyek Ibu Kota Nusantara IKN di Panajam Pasir Utara Kalimantan. Kok bisa-bisanya? Artinya apa? Artinya kok yang didesak itu adalah seorang Prabowo, ya. Walaupun Prabowo sudah berjanji ingin melanjutkan, kan lihat saja APBN-nya. Kabarnya seorang Jokowi, ya kalau ada investor yang membludak, tapi faktanya sekarang ini gimana? Prabowo siap melanjutkan asalkan uangnya ada. Kalau investornya tidak ada, ngapain juga? Bukan salahnya Prabowo dong. Jadi agak ngeri-ngeri sedap. Apalagi seorang Jokowi kan mantan presiden. Apakah bisa mengendalikan para buzzer-buzzer untuk mengkritik seorang Prabowo? Artinya apa? Artinya bahwa memang ada sesuatu matahari kembar yang kemudian ya dilakukan kita begitu untuk mengamati bagaimana di pemerintahan Prabowo. Bisa saja itu terjadi. Agak lucu memang ya, agak lucu sekarang ini. Jadi seharusnya para buzzer-buzzer Jokowi yang kemudian dilantik oleh di pemerintahan Prabowo seharusnya berterima kasih dong. Kenapa? Ya karena 2014, 2019 bagaimana para buzzer-buzzer itu mengkritik habis kepada Prabowo. Jadi orang-orang yang mengkritik Prabowo hari ini yaitu gabung ke Prabowo semuanya. Itu sudah masuk terperangkap ya bagaimana ya strategi-strategi Prabowo. Kenapa saya katakan seperti itu? Artinya orang-orang yang mengkritik di tahun 2014, 2019 artinya orang-orang penjilat. bisa bisa saja ya diduga seperti itu begitu kan. Makanya Prabowo ya bagus strateginya ya lalu kemudian diambil orang-orang mereka ya apakah mereka sesuai dengan faktanya ya untuk membantah bahwa dirinya 2014 2019 mereka adalah calon yang punya potensial yang kuat. jadi sudah masuk terperangkap dengan strategi Prabowo ya. Jadi saya kira ternyata ya lihat saja realitasnya bahwa masyarakat mengecap bahwa wah ini jangan-jangan apa namanya jangan-jangan penjilat dan sebagainya. Itu kan realitasnya begitu. Bahkan ini pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan para pendukung Jokowi kemungkinan akan menuding Prabowo ingkar janji karena sebelumnya menyatakan akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur pemerintahan sebelumnya. Namun, Rocky Gerung menekankan bahwa janji politik seringkali bersifat kontekstual, justru menyetop IKN lebih rasional dalam pengelolaan anggaran negara. Betul, Prabowo itu punya ambisi besar. Tiga hal yang kemudian yang dilakukan oleh Prabowo. Pertama, membangun perumahan di kota dan bahkan di desa, ya di pesisir juga ya. Itu 3 juta rumah. Jadi kalau ini tidak dilakukan sekarang, maka janji Prabowo dianggap omon-omon. Itu satu. Yang kedua adalah masalah soal makan gizi gratis yang sekarang ini banyak muncul spekulasi. Kabarnya 74 triliun hanya ya habis pada bulan Juni. Kalau ini dipaksakan selama 4 tahun, maka kemudian berapa triliun di situ yang dikeluarkan oleh Prabowo? Itu dua. Yang ketiga adalah masalah soal ekonomi. Setidaknya di kepemimpinan Prabowo ini 100 hari kepemimpinannya ya 1 tahun lah ya 1 tahun dari akumulasi kepemimpinan Prabowo ekonomi ini harus naik dan itu janji Prabowo. Bagaimana untuk ya mesejahterakan masyarakat kalau ekonominya tidak baik? Nah ini janjinya maka di situ ya IKN mungkin tidak ada pembahasan untuk sekarang. Ngapain kita mau melanjutkan IKN? Apa gunanya untuk rakyat?
Apa gunanya untuk rakyat di situ begitu? Memang dalam jangka panjang iya, tapi kalau hasil ngutang tidak seharusnya dilanjutkan. Coba kita baca lagi. Rocky melanjutkan, jika Prabowo terus melanjutkan proyek ya IKN ini, hal itu akan membuat ia terlihat seperti anak buah Jokowi. Prabowo pun akan kehilangan identitas sebagai pemimpin. Wah, iya. Jadi begini, Prabowo nantinya diklaim ya hanya melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Dan Jokowi tepuk tangan, bahagia mereka dilanjutkan sana sini begitu kan. Memang setiap pemimpin pasti ada berbeda-beda kebijakannya. Tapi kita lihat saja realitasnya, nampak keberhasilan dari seorang Presiden Prabowo nantinya tidak ada, Bos. Ya malah yang ada di situ adalah yang dilakukan oleh Jokowi. Prabowo hanya melanjutkan. Ya orang akan menjustis seperti itu. Dan kelihatan yang saya amati hari ini, yang kelihatan sekali di situ adalah masalah soal hukum yang ada. Prabowo nampaknya ingin memberantas bagaimana hukum-hukum yang seadil-adilnya di negara kita. Tapi juga tidak bisa. Kenapa? Karena hukum, undang-undangnya, pasalnya bisa dijual belikan. Jadi agak lucu kan sekarang ini, makanya Prabowo harus kuat begitu kan ya. Orang-orang Jokowi sudah masuk terperangkap ya di rayuan-rayuan pra istana di situ. Tapi jangan lengah. Jangan-jangan ini akan menjadi beban kepada Prabowo nantinya setelah memimpin. Karena begitu banyak masukan ini, masukan ini, intervensi bisa saja. Dan kita lihat saja, nampaknya Prabowo ini akan melihat 100 hari kepemimpinan para menteri-menteri, staf staf khusus di situ agar menunjukkan bagaimana nanti begitu apakah bisa bekerja atau tidak. Ya bisa saja kan reshuffle. Kan masih belum 1 tahun untuk memimpin seorang Prabowo begitu ya. Bahkan dosen ilmu filsafat itu menambahkan IKN seharusnya sudah dibatalkan sejak 5 tahun lalu karena kritik dari berbagai ya kalangan telah menunjukkan kelemahan konsepnya. Dan Rocky Gerung meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus pada program-program kerakyatan. Keputusan untuk menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek besar seperti IKN adalah langkah yang mencerminkan rasionalitas anggaran. Nah, kita lihat saja, IKN ini kan sudah jadi hari ini. Kalau ini mangkrak, ya maka ini akan menjadi hambalang kedua. Bahkan lebih spektakuler dibandingkan dengan hambalang. Kalau menjadi pusat perhatian, siapa yang mau datang ke situ? Justru ini akan mengandalkan para wisata, ya, turis dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, maka langkah yang kemudian dilakukan oleh Jokowi pada saat itu salah besar. Ya, tanpa perhitungan apapun lah begitu kan. Bisa saja terjadi. Ya, karena dulu orang-orang masyarakat itu percaya karena ada investor banyak tanpa menggunakan APBN. Tapi pada nyatanya sekarang ini kan dianggap berbohong begitu kan ya, investornya siapa di dalamnya, investor lokalnya siapa begitu kan, itu kan masih belum kelihatan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Prabowo diambang kebingungan yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan bahkan Rocky Gerung menilai kepemimpinan Prabowo ini perlihatkan berfokus pada program-program kerakyatan ya, ya bagus begitu kan. Artinya apa? Artinya mensejahterakan masyarakat, bagaimana ekonomi kita begitu kan ya, bagaimana orang-orang miskin semakin menurun, bagaimana uh, ekonomi kita begitu, seperti misalnya ya bahan-bahan pokok begitu kan, seperti sembako, itu kan menunjukkan kalau ini benar-benar dilakukan, dikontrol oleh pemerintah Prabowo, maka ini akan lebih dari seorang Jokowi. Jokowi kan hanya dekat dengan para oligarki ya, yang punya kepentingan-kepentingan besar sana sini. Tapi kalau Prabowo menginginkan kepada rakyatan, ya saya kira ini akan menjadi kesejahteraan utama bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat itu sejahtera, masyarakat itu bahagia ya dengan dilihat dari satu sisi ya. Satu, masalah soal biaya kehidupan. Itu sangat penting sekali. Percuma di era Prabowo ini begitu kan ya. Semuanya ya semuanya ditangani, tapi kalau bahan-bahan pokok ya masih itu aja, saya kira ya ngapain juga begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahan-bahan pokok ini sangat ngeluh sekali. Biaya sekarang ini sangat mahal, ya. Jangankan jangankan di era rezim Prabowo, di rezim Jokowi begitu kan, ya.
Di rezim-rezim sebelumnya ya mungkin agak stagnan, tapi di rezim Jokowi ini nampaknya wah begitu luar biasa. Naiknya sana sini, pajak sana sini begitu. Masyarakat dijekik dengan hal-hal kayak begituan. Bisa saja nih lagi ya. Rocky Gerung melanjutkan, Prabowo terus melanjutkan program IKN. Hal itu akan membuat ia terlihat ya seperti anak buah Jokowi. Bisa saja. Kenapa? Ya, karena diperintah-perintah begitu. Ya, misalnya proyek IKN kereta cepat itu dilanjutkan oleh Prabowo. Apa prestasi Prabowo begitu ya? Secara proyek mercusuar terbesar ya di negara kita, kalau hanya melanjutkan program yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Memang keberlanjutan boleh-boleh aja, tapi seorang Presiden Prabowo harus benar-benar punya terobosan baru akan melebihi dari seorang Jokowi begitu kan. Jadi Jokowi nantinya begitu ya tepuk tangan di situ. Karena apa? Karena proyek-proyek besarnya dilakukan oleh seorang Prabowo. Memang keberlanjutan memang seperti itu. Ya harus melanjutkan, tapi kan harus punya terobosan baru. Yang baik ya dilanjutkan, yang tidak baik ya dipangkas di situ. Seperti IKN, apakah ini baik untuk rakyat? Apakah baik untuk pada negara? Ya kita lihat saja realitasnya. Di negara bukan saya bukan tidak setuju untuk membangun IKN. Saya setuju asalkan satu ya, tidak membebani para rakyat. Bahkan di saat ekonomi lesu, ya tidak membebani pada rakyat. Tapi kita lihat saja di era rezim Jokowi. Rocky Gerung habis-habisan mengkritik di situ begitu. Makanya saya pribadi begitu kan ya, untuk IKN saat ini di stop dulu lah ya. Bahkan ya Prabowo ambisinya untuk membangun 3 juta rumah begitu kan. Terus membangun infrastruktur seperti makan siang gratis. Ini benar-benar harus diterapkan. Tapi perlu dievaluasi, Pak, ya. Makan gratis ini kalau dipasrahkan pada tender di situ, banyak korupsi-korupsi yang terjadi. Karena apa? Karena kita lihat saja realitasnya, dugaannya masih banyak nanti akan muncul begitu. Jadi makan siang gizi gratis ini kekurangan APBN, kekurangan uang, jangan lalu kemudian dibawa ya dikorupsi. Ini kan agak lucu juga begitu. Sehingga bisa saja orang-orang yang punya kekuatan besar ya, yang punya yang punya jaringan-jaringan seperti itu sehingga diberikanlah begitu kan ya seperti tender-tender dan sebagainya. Ini tidak boleh. Negara harus mengelola sendiri begitu apapun yang terjadi. Ya karena ini adalah uang rakyat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di Hodari News ini.